apa kabar Hai pemirsa? pemirsa. Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita. Kali ini bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kami membawakannya dari depan gedung Terminal Union Station yang ada di Washington DC. Ini Ya. adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menuju tempat-tempat lain. Ya. Ini juga terminal ya, tapi di Stasiun dalamnya ada kereta stasiunnya api, juga, ya. ada bisnya juga. Betul. Jadi terintegrasi semuanya. Nah, tapi Union Station kali ini sepi sekali ya karena di masa Luar pandemi memang perjalanan dikurangi, baik dari orangnya sendiri maupun juga jumlah dari transportasi umum yang tersedia, yang Betul. beroperasi. Ya. Lagi pandemi ya, Nek, ya. Betul. Jadi memang semuanya harus dibatasi. Nah, tapi ngomong-ngomong soal terbatas atau batas-batas, yang tidak terbatas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang kita bisa pelajari dari mana aja sumbernya. Mau itu yang ada di planet bumi, bahkan sampai ada di ruang angkasa. Nah, dalam dunia kita kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi membantu kita selama masa pandemi ini tetap terkoneksi. Betul. Baik dari sisi pendidikan atau dari sisi kesehatan, tapi juga sisi koneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Betul sekali. Nah, untuk story yang pertama ini kita punya liputan tentang gimana orang-orang ini merayakan ketika ada satu pencapaian baru di dalam ranah teknologi ruang angkasa. Ketika kemarin ini ada satu rover atau penjelajah, wahana penjelajah tanpa awak. Betul, yang baru diluncurkan oleh NASA dan akhirnya mendarat di permukaan planet Mars. Planetarium Adler di Chicago biasanya ramai dipenuhi orang untuk menonton peluncuran bersejarah oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, tapi tidak saat peluncuran wahana penjelajah Perseverance. We've been closed since last March for the pandemic, and we're still closed. This is where we would have been had we been open to the public. Sekalipun teater langit Granger yang ada di Planetarium Adler ini sepi, tapi antusiasme warga tak surut. Dengan perayaan yang menghadirkan replika wahana penjelajah Perseverance berskala nyata yang jadi bintang di acara online mereka. We're innovating and trying to come up with new ways to do what we were doing before, but do them in a different way online. But the underlying experience is still the same. Connect with people where they are. Selama presentasi online, mereka menjawab pertanyaan tentang misi luar angkasa dan pentingnya pencapaian tersebut. But one of the things I hope people understood was the amazing drama of exploration. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Keira Snell, siswa berusia 12 tahun di Chicago yang orang tuanya bekerja di Adler, menonton pencapaian NASA secara online dari rumah. I don't think that we would have seen it in school, but because of the pandemic, I saw it. Menonton secara online tidak mengurangi emosi yang terpancar ketika Perseverance mendarat untuk mencari tanda kehidupan di Mars yang bisa mengubah persepsi manusia tentang alam semesta. Sebuah pencapaian besar untuk mesin seukuran go-kart. It's almost like you're there. The thing has cameras about the height of a human. It is going to be moving over the surface and taking pictures from a flying aircraft and taking pictures close down. It's almost as if you could imagine yourself walking across the surface. And that is why people are inspired to listen to these kind of programs and also learn about Mars themselves and come to places like the Adler. NASA sedang mempersiapkan sejumlah misi berawak untuk kembali ke bulan, dan Planetarium Adler bersiap untuk menyambut penjelajahan luar angkasa. There are unmanned spacecraft headed to the moon as part of Artemis later this year. So there's that. There's the launch of the James Webb Space Telescope. That's another major opportunity to reach folks. There's a couple of solar eclipses coming up in 2023 and 2024. That's another way. So it's just expanding our horizons, as it were. And we hope that in-person will happen in the near future. Planetarium Adler akan terus mengikuti penjelajahan Perseverance di planet merah yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Dari Chicago, Illinois, VOA. Nah, bicara soal pencapaian di dunia teknologi, bagaimana tadi kita bisa terhubungkan dengan seluruh orang di dunia yang sama-sama antusias, sama-sama geeky, sama-sama nerd dengan ini ya, pencapaian luar angkasa. Betul. Ya, termasuk saya. Saya cita-cita dari dulu pengen jadi astronot. Tapi perkembangan teknologi juga ini semakin menunjukkan manfaatnya, terutama dalam hal pendidikan ini. Sekarang ini ada robot yang bisa mendidik atau mengajarkan anak-anak, terutama di tengah pandemi, yang harus belajar dari rumah kan. Betul. Avelin sedang dihibur sembari mendapatkan pendidikan. Bocah berusia 4 tahun ini berinteraksi dengan robot mainan bernama Roybi yang mengajarkan keterampilan bahasa dan sains.
the lessons it's teaching, the content it is teaching my daughter. It is very supportive for her development. Robot dengan kecerdasan buatan ini dirancang untuk mendidik anak-anak usia 3 hingga 7 tahun dengan pelajaran, percakapan, dan lagu setiap hari. I love Royby because she sings to me and she loves telling me stories. Pendidikan usia dini adalah kunci perkembangan menurut pendiri Royby, Elnaz Sharaf. At least 250 million children globally are at risk of not reaching their potentials by age 5 because education is one size fits all. They don't get enough attention, personalized attention. Mainan robotik yang beradaptasi seiring pertumbuhan anak bisa memberikan pendidikan yang lebih personal. We're in a modern age these days, and everything's becoming automated. And we want kids to stay ahead in STEM education. This is the future. Perusahaan Wong membuat mainan robot yang bisa diprogram sepenuhnya dengan perintah suara untuk mendorong pembelajaran sains. We believe the future lies in our children being educated and finding interest in STEM education. And Robots wants to accomplish that by making it fun to learn with robotics. Ini konsep yang menjanjikan untuk pengguna muda seperti Avelin dan adik perempuannya yang akan segera lahir. I love the Royby robot so much. I went ahead and bought a second one for the child that I will be having soon. WXYMB. Dari Washington DC, VOA. Ya, ini kalau misalnya di 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kayaknya belum terpikir ya ada robot yang bisa ngajar Bahagia anak-anak. banget aku kalau misalnya bisa ada mainan seperti itu di rumah. Nggak apa-apa deh sekolah dari rumah selamanya. Aduh, tapi yang jelas habis yang satu ini kita masih punya banyak liputan menarik lainnya. Plus kita juga bakal menjawab pertanyaan dari pemirsa. Betul, dalam segmen berikutnya. Tapi sekarang kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan seperti janji kami tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Yes, kali ini kita punya pertanyaan dari Rini Triutami yang ada di Bandar Lampung. Halo. Ternyata Rini ini juga penyintas COVID-19. Halo dunia kita. Perkenalkan, saya Rini Triutami, saya dari Bandar Lampung. Dan saya adalah salah satu dari penyintas COVID-19 di Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah seluruh warga negara di Amerika wajib divaksin tanpa terkecuali? Dan bagaimana cara mendapatkan vaksin di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih Rini atas pertanyaannya. Wah, Rini ini seorang penyintas. Betul. Dan sekarang kelihatannya sudah sehat walafiat. Ini sekali ya, bagus sekali ya. Betul, tapi juga pemulihan harus ya. tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan bersama. Nah, tadi soal Bagaimana? gimana Apakah warga Amerika semuanya harus wajib divaksinasi? jawaban singkatnya sebetulnya sementara ini tidak. Tidak ya? Karena sampai sekarang belum ada negara bagian atau pemerintah daerah manapun ataupun entitas misalnya perusahaan manapun yang mewajibkan warganya Ya. atau karyawannya untuk divaksin COVID-19. Walaupun Betul. sebetulnya di level negara bagian itu pemerintahnya punya wewenang secara Ya. hukum dan juga konstitusi memang dipersilakan sebetulnya kalau mau mewajibkan vaksinasi COVID-19. Jadi bisa dibikin undang-undangnya, tapi pada kenyataannya tidak ada undang-undang yang mewajibkan warga harus mengambil vaksinasi COVID-19 itu ya. Betul. Jadi ini sifatnya masih sukarela sebetulnya dari warga sendiri. Walaupun warga Amerika itu minat terhadap keinginan untuk divaksinnya itu semakin meningkat ya. Betul. Apalagi sudah banyak studi yang membuktikan bahwa vaksin works. Ya, dan Ya. sejauh ini memang Amerika Serikat sendiri punya supply atau asupan atau pasokan vaksin yang memadai. Ya. Bahkan sejauh ini kan udah ada 3 berarti sekarang. Moderna, Pfizer, dan juga Johnson & kemarin ini baru Johnson. Johnson & Johnson kan Betul, di-approve sama di-approve, FDA. Jadi iya. sebetulnya memadai kalau misalnya memang semuanya harus divaksin, tapi ya tidak wajib itu tadi. Terus pertanyaan soal gimana caranya biar bisa divaksin? Iya, warga. Nah, warga itu di Amerika Serikat karena ini semua tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, maka warga yang ingin divaksin mendaftar ke Pemda. Betul. Ke pemerintah daerah baik dari level negara bagian, ya seperti saya dan Rifan misalnya tinggal di negara bagian Virginia, kami bisa mendaftar di situs pemerintah negara bagian Virginia atau di tingkat kabupaten ya, di sini namanya county.
Saya tinggal di Fairfax County, saya bisa juga mendaftar. Betul. Nah, tapi kadang-kadang tidak ada komunikasi antara misalnya county atau kota dengan negara bagian, sehingga masih ada kekhawatiran bahwa pencatatan ini akan double-double atau bahkan atau bahkan ada warga yang dipikir udah dipanggil di tingkat county ternyata belum gitu. Jadi masih ada pelaksanaannya, masih ada bolong-bolong lah, masih ada hiccup. Dan itu semua bisa dilakukan secara online ya, Betul. Jadi kita masuk ke situsnya, terus kita kayak pilih misalnya ada di apotek mana atau enggak ada di klinik apa. Nah, kita tinggal daftar di situ, schedule waktunya, datang ke sana di waktu yang ditentukan. Beres, paling nunggu berapa hari untuk dosis kedua kalau misalnya vaksinnya harus 2 dosis. Iya, jadi hampir sama ya dengan pelaksanaan di Indonesia, bergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Nah, semoga menjawab ya Rini, dan terima kasih atas pertanyaannya. Rini seperti yang tadi sudah dibilang tadi adalah seorang penyintas COVID-19 dan sekarang kelihatannya dalam kondisi sehat walafiat. Ini alhamdulillah sekali, semoga sehat terus. Tapi menjaga kesehatan itu kan tidak hanya sebatas dari kesehatan fisik ya. Karena sebetulnya menurut saya yang terberat selama pandemi ini adalah mentally draining buat saya. Jadi menguras beban mental lah begitu. Nah, bagaimana kira-kira diaspora Indonesia menyiasatinya? Langsung aja kita ikuti liputan berikut ini. Aturan tinggal di rumah selama masa pandemi memang berdampak pada kesehatan fisik, apalagi saat kegiatan luar ruang juga dibatasi. Inilah yang membuat Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Rancho Cordova, California, memutuskan untuk memiliki sepeda statis Peloton. Ini pengganti yang sungguh baik ya untuk saat pandemi, karena kerja di rumah itu tanpa sadar waktunya lebih panjang. Untuk saya penting sekali outlet olahraga ini dan cobain something new. Bagi pelari maraton ini, selain menjadi cross training, bersepeda statis menjadi semacam penyegaran mental, sekaligus motivasi untuk terus berolahraga walaupun tidak ada race. Nah, yang nolongnya itu ternyata karena teman-temannya semuanya sekarang udah ada yang punya Peloton juga, nolong banget sih sekarang, jadi tetap tiap hari karena ada temen yang udah kita udah janji bareng-bareng ngerjain challenge ini. Ake Pangestuti Wang yang tinggal di San Ramon mulai memakai Peloton sejak kebakaran hutan di California mengganas, membuat kualitas udara memburuk. Ia semakin giat bersepeda statis setelah menemukan komunitas daring, terutama sesama diaspora Indonesia. Rasa kebersamaan inilah yang ditawarkan kelas olahraga online seperti yang dilakukan Rini Marwini, instruktur yoga, kebugaran, dan meditasi di Falls Church, Virginia. Tambah Rini yang mulai menjadi instruktur sejak 2014, yoga dan meditasi juga menjadi cara untuk menyalurkan stres dan menjaga kesehatan mental karena kenormalan baru selama pandemi. Kunci pertama yang harus kita lakukan adalah be gentle to ourselves. Dan menerima bahwa emang ini bukan keadaan normal. Dan know that it is okay to not be okay. Rasakan aja, rasakan. Dan jangan di-suppress, jangan di-deny. Tapi let's sit with it. Sit with it and you can do your own exercise and we can use that exercise to channel the feelings out, channel the frustration out. Tampaknya tren bersepeda statis dan olahraga daring akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi selesai. Nah, jadi kayak tren gym ini juga kayaknya kemungkinan kayak retail gitu juga gitu. Mulai banyak yang bisa online gitu karena nggak harus pergi keluar rumah, karena convenient, mudah, dan udah ada community, jadi kemungkinan bakal stick gitu, habitnya bakal jadi new habit. Dari Falls Church, Virginia, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, jadi begitu tadi. Yang tidak kalah penting adalah tentunya menjaga mental ya, kesehatan, kewarasan ya. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi masih ada liputan ya. Tentunya kita masih punya liputan-liputan menarik lainnya yang jelas ada di segmen berikutnya, makanya tetap lagi Dunia Kita. Pemirsa Dunia Kita, sekarang kita ada di dalam bangunan Union Station, Stasiun Union yang ada di Washington DC. Betul. Dan kita juga masih mau ngomongin soal yang namanya COVID-19 juga nih. Nah, tanggal 27 Februari itu diperingati sebagai Anosmia Awareness Day. Nah, anosmia itu adalah kehilangan indera penciuman. Betul, ini adalah salah satu penyakit yang menjadi dampak jangka panjang biasanya yang diderita oleh
para penyintas COVID-19 nih. Betul, sebelumnya kan kita nggak tahu nih apa sih yang namanya kehilangan indera penciuman, seperti apa, nggak terbayangkan gitu ya. Tapi seperti yang tadi Rifan bilang, ternyata cukup banyak juga penyakit-penyakit yang sebelumnya belum pernah kita dengar. Betul, termasuk juga penyakit yang ada di dalam liputan ini nih, yaitu penyakit sindrom tubuh yang kaku. Itu seperti apa sih? Coba kita lihat. I could barely get off the couch. I couldn't take care of my kids. My in-laws actually moved in with me. I had to hire someone to live with me. Sejak 2015, dokter gigi yang sukses ini mencari tahu apa yang membuatnya selalu kelelahan, napas pendek, sulit berjalan, dan rasa sakit luar biasa pada punggung. Gejala muncul tak lama setelah suaminya meninggal. Akhirnya tahun 2017, Tara bertemu dengan pakar syaraf yang mendiagnosanya dengan Stiff Person Syndrome atau SPS. Kelainan syaraf langka yang menyebabkan penyakit autoimun menyerang 1 dari setiap 1 juta orang. Hingga kini belum ada penyembuhnya dan hanya ada pengelolaan gejala. It takes on average 7 years to diagnose. 7. Like, it's insane. And that's because it's often misdiagnosed as multiple sclerosis, MS, Parkinson's, psychological disorders. Sementara di belahan dunia lain, pelari ultramaraton Shane James yang dijuluki Tasmanian Devil sangat paham dengan perjuangan Tara karena ia pun menderita Stiff Person Syndrome. You feel that drained or you're in that much pain and it's just such a grind where it's 24/7, day in, day out, and you live with it and you know that you're going to live with it the rest of your life. Tara menulis buku dan mendirikan Yayasan Nirlaba untuk menggalang dana penelitian Stiff Person Syndrome yang bertujuan agar pasien bisa didiagnosis lebih dini. James yang sepanjang hidupnya berharap akan adanya riset penyakit ini bertemu Tara di Facebook. Ia membantu yayasan dan meningkatkan kesadaran warga akan Stiff Person Syndrome dengan berlari 880 km keliling Tasmania. You've really got a choice. It's up to you, and my choice was to fight. You can't imagine how hard you have to really fight. What you've been able to do, it's unbelievable to me, and I'm forever grateful for you for doing this. James merampungkan rute 880 km dalam 3 minggu, mengumpulkan $20.000 untuk disumbangkan ke Yayasan Stiff Person Syndrome. Dari Washington DC, VOA. Nah, bagaimana dengan peran teknologi dalam menjaga kewarasan mental? Ini sebetulnya membuat kita happy gitu. Banyak sih caranya ya. Mungkin dengan ketemu secara virtual dan orang-orang yang kita sayangi yang nggak bisa kita temui selama pandemi. Tapi juga ada nih yang dilakukan oleh kelompok lansia yang justru juga mereka rentan ya ketika masa pandemi ini. Betul. Yang menggunakan media sosial nih untuk mencoba menyembuhkan atau membuat diri mereka tetap waras. Dan sebagai bonusnya mereka bahkan jadi influencers loh nih. Grandfluencers hadir secara daring dan relevan, mendobrak tabu serta stereotipe media sosial yang cenderung diskriminatif terhadap usia lanjut. I born in Barcelona, in Spain, 78 years ago. Magda adalah bintang media sosial kota New York, inspirasi para perancang busana Prancis dan ratunya aksen Katalan. 3,000 surprise. And after a few time after 5,000. And now 25. Followersnya dari berbagai belahan dunia dan berusia 2 kali bahkan 3 kali lipat lebih muda dari Magda. Mereka belajar berdandan secara ekstravagan, memadu padan warna dan untuk menonjol. Steve Austin, 82 tahun, punya 1,5 juta followers di TikTok. Beberapa kali dalam sehari, pria yang tinggal di hunian lansia di Texas ini menghibur dengan tarian, sulap, atau lelucon. Hitnya lagu berjudul Cooking with Steve. Which wasn't really cooking, it was just like making a sandwich or a bowl of cereal, and people thought that was, I guess, funny. Sebelum pensiun, Steve bekerja sebagai perawat gigi selama lebih dari 25 tahun dan 25 tahun lainnya sebagai petugas tiket bioskop. Karantina wilayah dan jejaring sosial mendorongnya memulai karir baru sebagai seorang influencer.
Jika ia kesulitan mengoperasikan fitur medsos, para penggemarnya yang masih muda selalu senang membantu. They wanted me to be their grandpa, or I reminded them of their grandpa. John McDonald yang berusia 75 tahun tidak hanya dikenal sebagai influencer kebugaran di negara asalnya Kanada, tapi juga di dunia dengan 1,2 juta followers di Instagram. Kelebihan berat badan, darah tinggi, dan obat-obatan tanpa henti merupakan kehidupan John hingga belum lama ini. Putrinya adalah seorang pelatih kebugaran profesional dan ia merancang rutinitas olahraga khusus untuk ibunya. Hanya dalam 3 tahun, bobot John turun 30 kg. Hidupnya pun berubah dari seorang nenek yang sakit-sakitan jadi perempuan sporty yang sering berbagi tips kebugaran. They feel motivated. They figure if she can do it, then I guess we can do it. You know, like, or they're younger ones that are trying to motivate their mothers or their aunts or you know. Pandemi virus corona dan isolasi justru menciptakan lahan subur bagi para lansia di media sosial. Ini juga bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baru. Dari kota New York, VOA. 30 menit sudah kami menemani Anda pemirsa Dunia Kita. Tapi jangan khawatir kalau pengen nonton lagi episode-episode Dunia Kita yang sebelumnya, langsung akses YouTube channel kami VOA Indonesia atau mampir ke website kami di www.voaindonesia.com. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di media sosial di berbagai akun ya, baik di Facebook, di Twitter, dan juga di Instagram dengan handle VOA Indonesia. Kalau gitu dari Union Station di Washington DC, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Rizan Wiastana. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.